Musda GPDI Jabar 2022. Sepi tanpa mereka. Pesan saya adalah kita sering salah menilai Tuhan. Seringkali kita ingin berbuat untuk Tuhan, padahal tidak ada perbuatan kita menurut Nabi Yesaya yang berkenan kepada Tuhan. Karena semua usaha manusia itu hanyalah seperti kain yang kotor. Ketika Daud ingin membuat rumah Allah, rumah untuk Tuhan, Tuhan bilang, rumah macam apa yang engkau mau bikin untuk aku? Karena semua langit dan bumi aku punya. Apakah kalau aku lapar aku minta makan? Tidak. Maka sekarang kita harus menikmati pribadi Tuhan secara rohani. Wajah-wajah ini tidak akan lagi menghiasi ruangan Musda GPDI Jawa Barat. Pendeta J.E. Awandatu meninggal dunia 2 tahun lalu ketika ia masih sebagai Ketua MD Jawa Barat. Jika Anda sudah menjadi gembala sidang GPDI di Jawa Barat di atas 20 tahun, itu berarti Anda mengalami masa-masa jayanya kepemimpinan dari Pendeta John Rompas sebagai Ketua MD Jawa Barat, kemudian Pendeta Tom Rungkat, kemudian Pendeta J.E. Awandatu. Mereka semua sudah tiada, sudah dipanggil Tuhan. Sebelumnya Pendeta John Rompas, lalu Pendeta Ernest Killing dan Pendeta Bonar Nenggolan sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Pendeta Franklin Turangan sendiri dipanggil Tuhan tidak lama setelah Pendeta J.E. Awandatu dipanggil Tuhan. Mereka lah para pemimpin kita yang biasanya menarik perhatian pada saat-saat diadakannya musyawarah daerah GPDI Jawa Barat. Memang pada 2 tahun belakangan ini ada 25 sampai 30 gembala sidang GPDI Jawa Barat yang meninggal dunia. Ada yang meninggal karena COVID, tapi ada juga yang meninggal karena sakit biasa. Menghadapi Musda, Musyawarah Daerah GPDI Jawa Barat tahun 2022 ini, suasana Musda tidak akan lagi sama seperti tahun-tahun yang silam. Tidak sama dalam arti atmosfer Musda tidak lagi seperti waktu-waktu yang dahulu. Biasanya para peserta Musda menantikan kehadiran tokoh-tokoh penting yang ada di Jawa Barat, seperti Pendeta J.E. Awandatu, Pendeta Thomas Rungkat, Pendeta Nainggolan, Pendeta Killing, Pendeta Franklin Turangan. Tetapi kali ini kita tidak bisa lagi menantikan kehadiran mereka karena mereka sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Jangan puji pendeta, jangan puji manusia, jangan menyenangi seseorang, jangan menyenangi satu pribadi yang masih ada nafas di dalam hidupnya. Tidak ada gunanya. Kita harus mengagumi satu nama, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Raja segala raja. Karena dialah kita ada. Ya, Deus es ergo sum, menurut peribahasa Latin. Allah ada
Itu sebabnya aku ada. Rasanya kita belum puas mendengar khotbah-khotbah mereka. Kita masih ingin dibina, dididik mereka. Kita masih ingin dipimpin mereka. Banyak hamba Tuhan muda di Jawa Barat merasa seperti menjadi anak yatim karena ditinggal oleh orang tua rohani, ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat ini. Tetapi apa mau dikata, mereka telah bekerja keras, berlelah-lelah di ladang Tuhan semasa hidupnya, dan mereka dipanggil Tuhan karena tugas mereka sudah selesai. Sedikit banyak mereka ada andil dalam pelayanan kita dan penggembalaan kita. Mereka telah tiada, tetapi pengajaran, nasihat, terutama spirit pelayanan yang mereka wariskan pada kita harus lebih lagi kita kembangkan. Mereka telah pergi dan meninggalkan pekerjaan yang besar kepada hamba-hamba Tuhan generasi sesudahnya. Pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Jemaat Tuhan harus tetap digembalakan. Jiwa-jiwa harus tetap dicari dan dituai. Dan jemaat Tuhan harus tetap bersaksi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas ini tidak ringan. Harus ada hamba Tuhan yang menerima tongkat estafet kepemimpinan di GPDI Jawa Barat. Karena pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Entah siapa yang mendapat delegasi dari Tuhan untuk memimpin 600 hamba Tuhan GPDI Jawa Barat. Untuk itulah kita mengadakan musda, musyawarah daerah, untuk memilih seorang ketua MD berdasarkan panggilan hati nurani kita masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan karena ada 4 orang yang bersedia menerima tongkat estafet sebagai ketua Majelis Daerah GPDI Jawa Barat periode 2022-2027. Mereka adalah Pendeta Ferry Rompas, Pendeta Adian Saronsong, Pendeta Yohanes Limuria, dan Pendeta Lodi Saerang. Semua hamba-hamba Tuhan yang diurapi berpengalaman dalam berorganisasi, layak dipilih dan layak memimpin. Saya berdoa semoga saudara-saudara sekalian melihat ke depan, sebab Tuhan masih mempunyai hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, jauh lebih sempurna daripada apa yang kita alami sekarang.